Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di komunitas belajar edisi kelima Al-Munawwariyah. Bapak Ibu Guru, kita akan menjalankan webinar analisis butir soal. Ya, analisis butir soal pilihan ganda. Kita akan melangsungkan analisis. Oh. Bapak Ibu silakan untuk terus masuk. Ya. Untuk presensinya bisa diakses di kolom chat. Ya, selamat datang Bu Senja. Ya, asik. Oke, saya loading. Oke. Kok not responding sih? Jak gelut ah. Wih. Min. Silakan dibuka anya ya. Apanya yang dibuka, Pak? Itu absennya, presensinya. Presensinya di kolom chat itu ada, ya. Di kolom chat itu belum terkirim. Nah, kolom chat itu ada itu, masa enggak ada? Oh ya, oke, sudah. Bapak Ibu, hari ini kita akan edisi kelima ya. Kita akan melakukan analisis butir soal ya, terhadap soal pilihan ganda. Komunitas belajar Al-Munawwariyah. Oke, analisis butir soal pada dasarnya ada 4 bagian. Yang pertama ada validitas, yang kedua ada daya beda, yang ketiga tingkat kesukaran, dan yang keempat ada reliabilitas. Ya, Bapak Ibu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang analisis kuantitatifnya itu ya. Yang pertama ada tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran itu bisa dihitung dengan cara jumlah jawaban benar ditambah jumlah jawaban yang salah dari kelompok bawah dibagi jumlah rata-ratanya kelompok atas dan bawahnya itu ya. Kemudian kita lihat hasilnya, jika nilainya kurang dari 0,3 maka disebut soal yang sukar. Jika antara 0,31 sampai 0,7 berarti soal yang sedang ya, tengah-tengah. Dan kalau 0,71 sampai 1 maka itu disebut soal yang sulit, soal yang sulit atau soal yang mudah. Ini analisisnya daya pembeda. Kalau daya pembeda ini GB, daya pembeda yaitu jumlah benar soal kelompok atas dikurangi jumlah benar soal kelompok bawah dibagi jumlah kelompok atas dan kelompok bawah. Oke, N. Nah, jika nilainya itu nanti kurang dari, misalkan ini ya, nilai daya bedanya kok kurang dari 0,19, maka soal harus dibuang. Kenapa? Berarti soal itu tidak bisa merepresentasikan apa yang diukur. Kemudian kalau antara 0,2 sampai 0,29 berarti soalnya perlu diperbaiki. Kalau 0,3 sampai 0,39 maka soal diterima tetapi perlu diperbaiki dikit. Kalau antara 4 sampai 1 maka soal diterima dengan baik. Jadi intinya nilainya harus
4 ya, 0,4 biar bagus ya. Setidaknya 0,3. Kemudian ada analisis validitas. Kalau tadi ada tingkat kesukaran sama daya beda, ada lagi tingkat validitas. Namanya poin biserial ya. Bentuknya caranya seperti ini, yaitu XB rata-rata benar, kalian rata-rata salah, dibagi standar deviasi, dikali akar bagi. Tapi nanti kita bisa menggunakan Excel ya. Yaitu Excel, jadi dengan Excel nanti kita tinggal memasukkan rumus, maka akan muncul analisisnya tersendiri. Jadi mempermudah kita. Kemudian ini kriterianya, jika butir soalnya kurang dari 0,19 nilai R biseralnya, maka soal harus dibuang atau dieliminasi. Antara 0,2 sampai 0,29, maka soal perlu revisi. Antara 0,3 sampai 0,39 sedikit atau tidak perlu perbaikan. Kalau di atasnya 0,4, maka soalnya baik. Ya. Jadi soal validitasnya artinya soal ini sah untuk digunakan mengukur tujuan pembelajaran yang kita memiliki, ya kita atur itu. Oke, selanjutnya ada namanya reliabilitas. Reliabilitas ini adalah nilai kuantitatif yang fungsinya untuk mengukur seberapa seberapa layak instrumen soal secara total semuanya untuk mengukur tujuan pembelajaran. Nah, kalau perhitungannya kita nanti bisa menggunakan namanya SPSS ya, lebih mudah. Tapi hari ini kita akan mempraktekkan cukup dua, yaitu tingkat kesukaran sama validitas ya. Oke, kriterianya seperti ini. Jika nilai R biseralnya nanti atau R reliabilitasnya itu kok nilainya di bawahnya 0,2, maka sangat rendah. Kalau sangat rendah, artinya instrumen yang kita gunakan untuk mengukur pengetahuan siswa itu tidak layak sebenarnya, tapi dipaksakan. Kalau 0,2 sampai 0,4 berarti cukup rendah. Ya, rendah gitu aja. Masih rendah. Kalau tidak layak. Kalau antara 0,4 sampai 0,7 cukup. Nah, kalau 0,7 sampai 0,9 dikatakan korelasi tinggi atau sangat layak untuk menjadi instrumen yang bisa mengukur kemampuan peserta didik secara maksimal. Kalau sampai di atasnya 0,9 ya, maka dikatakan sempurna. Berarti soal itu bisa digunakan mengukur kalau anak yang belum bisa pasti dia jawabnya salah. Kalau anaknya itu bisa pasti benar. Jadi bisa membedakan anak ini ngawur apa enggak itu kelihatan. Nah, itu namanya soal yang acak, soal yang reliabilitasnya tinggi. Nah, ini nanti kita akan melakukan analisis ya. Ini contoh-contoh soal analisisnya. Kita akan praktekkan di Excel yang sudah saya siapkan. Nah, misalkan ini adalah analisis butir soal tes besaran dan satuan mata pelajaran IPA. Ini didapatkan data, misalkan saya punya 15 soal. Saya punya 15 soal. Dan yang 1 sampai 15. Kemudian namanya siapa anaknya, kelas berapa. Nah, nilai 1 ya, berarti yang perlu kita pahami nilai 1 maknanya anak menjawab benar. Kalau nilainya 0 ya, berarti menjawab salah. Ini ciri-cirinya pilihan ganda. Kalau pilihan ganda salah ya salah. Kuncinya A, jawabnya B pasti salah. Tapi kalau salah mendapat nilai 0. Jadi seperti ini, misalkan Abdullah ini
Nomor 1 benar, nomor 2 benar, 3 salah, 4 salah, 5 salah, 6 salah, 7 salah, 8 salah, 9 salah, 10 salah, 11 benar, 12 benar, 13 benar, 14 benar, 15 salah. Nah, nilainya totalnya 6. Nah, misalkan itu. Ini kita ingin mengetahui bagaimana kevalidan daripada instrumen tes ini. Nah, caranya gitu. Kemudian didata semua siswa. Data semua siswa ini kebetulan ada 89 ya, data 89 ya, sekitar 80 siswa. Nah, bagaimana cara melakukan analisis data ini? Ya, perhatikan caranya. Saya hapus caranya. Ini kita melakukan uji validitas dulu ya. Menggunakan korelasi. Nah, gimana caranya? Nah, yaitu sama dengan ketikan korel buka kurung array 1 itu satu kolom yang akan dianalisis nilai koefisien korelasinya, itu koefisien validitasnya. Nah, ini di blok nomor 1 sampai ke bawah. Oke, di blok sudah. Habis itu dikasih string di sini. Apa yang dikunci? Yang dikunci adalah nomornya. Berarti ini dikasih string. Stringnya apa? Stringku dolar. Berarti shift 4. Nah, di sini juga dikunci juga shift 4. Oke. Nah, ini berarti kita mengunci gerakan daripada kolom. Oke. Habis itu tandanya di sini array titik koma. Kita titik koma set. Nah, array 2 itu dibandingkan dengan jumlah jumlah nilainya, nilai totalnya. Kita blok Oke. Terus kita kunci semuanya, baik kolom maupun barisnya. Kolom maupun baris. Nah, terus ditutup, dikunci. Enter. Nah, ini adalah nilai, namanya ini nilai validitasnya, nilai korelasi. Nilai korelasinya ini. Nah, ini nilai korelasinya. 0,248. Karena tadi kita sudah menggunakan rumus, tinggal ditarik nih kanan. Nah, ini jangan sampai ke totalnya, kita sampai sini aja karena soalnya 15. Nah, ini adalah nilai korelasinya. Di 15 soal nilai korelasinya masing-masing 0,248, 0,335, 0,314 dan seterusnya. Sekarang nilai ini kita bandingkan dengan materi tadinya. Kita bandingkan dengan nilai tadi ya. Nilai korelasi kategorinya kita buka. Nilai kategori validitas. Nah, ini. Nilainya itu bagus, diterima jika nilai reliabilitasnya nilai validitasnya atau korelasinya di atas 0,3. Yang di bawah 0,3 perlu direvisi. Oke. Nah, kita beri tanda yang nilainya 0,3 ke atas ya. Yang nilainya 0,3 ke atas, maka dilakukan pengkategorian. Oke ya. Oke, kita kembali ke Excel-nya tadi. Bawa mandang awek sampai jam. Ya, kita kategorikan karena ini nilainya di bawahnya 0,3, maka ini kita kategorikan silang, tidak ikut ya, perlu revisi. Di atas 0,3 kita masukkan karena di atas 0,3 ini kita masukkan, ini tinggi kita masukkan, di bawah 0,3 kita silang, di atas kita masukkan, bawah, di atas, di bawah, atas, bawah, atas. Oke, berarti dari sini kita dapat simpulkan bahwa bisa nyimpulkan bahwa butir soal
nomor. Nah, ini nomor berapa yang perlu revisi? Nah, ini kita buat angka dulu. Soal nomor 1. Ini siapa rame? Tak mute. Ya. Berarti butir soal nomor 1. Terus nomor berapa lagi ini? Nomor 6. Nomor 8. Nomor 10. Dan 12 perlu direvisi. Atau kalau perlu dibuang karena itu tidak valid untuk digunakan mengukur kemampuan siswa. Lah boleh saja, Pak saya kan gurunya, Pak. Ya terserah saya, ya boleh. Cuma hasilnya nanti tidak bisa merepresentasikan secara benar bahwa anak ini paham apa tidak sebenarnya. Karena itu secara korelasi tidak sesuai. Kalau perlu direvisi. Ya, direvisi itu berarti mungkin kata-katanya kurang mengena, kurang dipahami. Misalkan tiba-tiba langsung rumusnya apa, langsung itu kan kok tiba-tiba, jangan-jangan kalimat pertanyaannya kurang pas atau pilihannya yang tidak ada, kita perlu revisi. Oke. Kalau sudah direvisi kita bisa gunakan. Nah, itu yang pertama yaitu validitas. Ini Bapak Ibu. Nah, jadi uji validitas seperti itu. Menggunakan nilai korelasi, kemudian pengkategorian menggunakan filenya, ya, tingkat kriteria korelasinya. Selanjutnya tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran itu didapatkan dari apa tadi? Tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran didapatkan dari jumlah jawaban benar ditambah jawaban salah. Nah, karena kita ini nilainya skornya 1 sama 0, berarti jumlah jawaban benar saja dibagi jumlah jumlah pesertanya. Oke. Nanti kita bisa nulis. Ini hapus. Caranya berarti kita uji sama dengan jumlah per kolom ini, per soal ini yang benar berapa anak. Nah, kita lihat itu. Nah, blok. Enter, terus kita tarik ke kanan. Nanti filenya bisa dipakai Bapak Ibu. Nah, ini adalah jumlah jawaban benar, jumlah jawaban benar ya. Oh, jawaban N jawaban benar. Oke. Jadi soal nomor 1 yang menjawab benar ada 74 siswa, nomor 2 75 dan seterusnya. Oke. Habis itu kita bandingkan dengan jumlah responden. N jumlah siswa. Oke. Berapa jumlah siswanya? Nah, ini kalau perlu dikasih di sebelah kanannya nomor. Ini kasih nomor 0. 1, 2, kita tarik ke bawah. Oh, ada 85 siswa. Ya udah, berarti gimana cara rumusnya tadi? Yaitu jumlah benar dibagi jumlah siswa itu adalah nilai korelasinya. Oke, jumlah siswanya berapa? 85 semua. Oke. Jadi 85 tarik ke kanan. Ini ngapain kok jadi kayak gini? 85. Oke, bentar ini angka. Nah, jadi jumlah siswanya 85 semua. Kemudian nilai kesukarnya berarti tingkat kesukaran TK sama dengan apa rumusnya tadi? Jumlah jawaban siswa yang benar dibagi jumlah siswa. Nah, kita tarik ke kanan. Nah, ini adalah nilai tingkat kesukaran. Nah, ada berapa kategori? Kita lihat di materi tadi. Ada tingkat sukar, sedang, mudah.
Antara 0 sampai 0,3 itu sukar. Jadi soalnya sulit. Kalau antara 0,3 sampai 0,7 berarti soalnya sedang. Kalau 0,7 sampai 1 berarti mudah. Oke, kita kategorikan. Kategori. Berarti ini di atasnya 0,7 berarti ini mudah. Oke, mudah. Bentar. Kita perkecil aja biar kelihatan. Oke, mudah. 0,8 berarti mudah juga. 0,28 berarti di bawahnya 0,3 berarti sulit. Soal sulit. Ini juga sulit. Ini sulit. Ini mudah. Ini sulit. Ini mudah. Ini sulit. Ini sulit. Ini sulit. Ini mudah. Ini sedang. Ini sedang. Ini sedang. Oke, berarti dari beberapa soal yang sudah dikembangkan itu terdapat berapa yang mudah? 1, 2, yang mudah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 soal yang mudah, yang sedang ada 3, yang sulit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 soal yang sulit. Nah, dari data ini kita bisa melihat, ya, oh ternyata si A siapa ya, misalkan si Siti ini ya. Siti ini berapa nilainya? 7. Mau apa 7? Oh berarti kita lihat bisa nyimpulkan, oh ternyata soal yang sulit itu terlalu banyak. Maka kita harus menurunkan kualitas soal yang kita berikan kepada siswa. Karena nilainya ternyata anak-anak itu rendah. Nah, kalau nilainya anak-anak ternyata bagus-bagus, jangan-jangan soal kita mudah semua. Nah, mungkin seperti itu ya. Berkaitan dengan analisis butir soal untuk menguji valid soal kevalidan dari soal yang kita buat dan tingkat kesukaran soal yang kita buat. Mungkin untuk tingkatan guru ya, tingkatan guru seperti kita, dua ini yang penting untuk kita analisis ketika kita membuat soal. Kalau tingkat yang tindak lanjut misalkan daya beda dan reliabilitas biasanya digunakan untuk penelitian. Dan itu mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan diketikkan di kolom chat saja, mungkin ada pertanyaan. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya. Untuk filenya saya kirim di chat ya, kolom chat. Itu untuk soalnya, materinya saya kirim di kolom chat, silakan bisa di download. Juga akan saya kirimkan di grup Kombel ya.
Untuk materinya bisa di-download juga di grup Gombel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga hari ini kita mendapat manfaat. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.